Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang semuanya. Ya, untuk materi konversi dari NFA ke DFA, kemarin beberapa kelas sudah saya jelaskan dan yang beberapa belum gitu ya. Jadi untuk yang belum, jadi mohon diperhatikan untuk slide ini gitu ya. Jadi untuk konversi NFA ke DFA, kita sudah mengenal yang namanya DFA ya. Mulai dari awal perkuliahan, kita sudah mengenal apa itu DFA. Kemudian materi selanjutnya apa itu NFA juga sudah kita kenal gitu ya. Sekarang saatnya yaitu kita akan konversikan dari NFA ke DFA. Oke, untuk NFA ke DFA, jadi setiap DFA adalah NFA tetapi tidak berlaku kebalikannya. Jadi ketika kita menggambarkan DFA itu sebenarnya kita juga sudah bisa menggambarkan NFA-nya, tetapi kalau NFA ke DFA itu belum tentu gitu ya di sini. Kemudian ada ekuivalen DFA untuk setiap NFA gitu ya. Kemudian setiap tupel NFA sama dengan DFA. Jadi di NFA maupun DFA kita menjumpai tupel ya. Jadi jumlahnya ada 5 dan tidak berubah-ubah kecuali di sini yaitu eh, apa namanya delta gitu ya yang berubah. Untuk DFA sendiri deltanya yaitu Q kali dengan sigma. Hasilnya adalah Q. Kemudian untuk NFA yaitu delta sama dengan Q kali sigma itu sama dengan 2 pangkat Q gitu ya. Seperti itu. Kemudian contoh konversinya. Jadi himpunan semua string 0,1 yang dimulai dengan 0. Maka kita tuliskan di sini yaitu epsilon atau inputannya yaitu 0,1. Kemudian untuk NFA kita gambarkan yang pertama adalah A. Kemudian 0, B, kemudian B ada looping 0,1. Dari sini maka kita akan translatekan ke dalam sebuah tabel gitu ya. Tabel A, tabel B. Maaf, ini A, ini B gitu ya, bukan tabel A, tabel B. Oke, di sini untuk A, ini ada simbol seperti ini, itu artinya adalah input atau start ya. Kemudian untuk B ada simbol asterik, artinya yaitu final state. A bernilai 0, dia kemana? Ke B, gitu ya. A bernilai 1, dia ke himpunan kosong, gitu ya. Kemudian B bernilai 0 itu ke B, B bernilai 1 itu ke B juga, gitu ya. Jadi seperti ini penggambaran dari NFA-nya. Kemudian setelah itu kita akan menggambarkan DFA-nya. Apa yang perlu kita gambarkan yaitu tabelnya dulu, bukan gambarnya dulu ya, tapi tabelnya. Jadi dari tabel ini ya, tabel yang ada di atas ini, maka kita gambarkan bentuk tabel untuk DFA, yaitu bertambah dengan adanya apa? Adanya state yang baru gitu ya, C ini. Jadi A 0 itu B. Untuk B itu sama ya, B gitu kan, sama seperti yang di atasnya, tapi yang A di sini yang himpunan kosong tadi itu tidak boleh kita isikan himpunan kosong. Ingat, DFA itu harus ada isinya. Lalu NFA itu boleh ya, kalau NFA itu boleh tidak ada isinya, tapi untuk DFA harus ada isinya. Sehingga di sini kita butuhkan yaitu C. Sehingga C sama dengan C gitu ya. Penggambarannya seperti apa? Ya, kita langsung gambarkan saja. Ya, A, kemudian B ke C. Ya, ini adalah bentuk dari DFA-nya seperti ini ya. Semoga bisa dipahami untuk contoh ini ya, contoh konversi yang sederhana ini. Kemudian kita lanjut ke contoh konversi yang kedua atau yang berikutnya ya. Jadi himpunan semua string 0,1 yang berakhir dengan 1. Jadi kita akan masukkan inputannya yaitu 0,1. Sama kita bentuk NFA-nya dulu.
bagaimana bentuk arsitekturnya, bagaimana bentuk gambarnya itu yang harus kita gambarkan ya pertama. A, kemudian B, A-nya itu adalah looping 0,1. Setelah kita temukan gambarnya, maka kita akan bentuk dia ke dalam tabel transisi, gitu ya. Tabel transisi sama, jadi harus diingat ya, kalau untuk initial state itu ada panah masuk, tapi untuk final state yaitu tanda asterik, sehingga memudahkan ketika kita ingin menganalisis gitu ya. Kalau misalkan tidak ada gimana? Kalau tidak ada ya otomatis kurang sempurna karena di sini kita harus mencemurnakan ya, menggambar dan juga membuat tabelnya harus sempurna gitu ya. Jadi kita list sama-sama di sini ya. Jadi A bernilai 0 yaitu A. A bernilai 1, A, B. Ya kan sesuai dengan gambarnya. Ketika B, dia himpunan kosong dan himpunan kosong. Gitu ya. Setelah itu, baru kita akan ke DFA. DFA apakah boleh menggambar ya? Silakan, tapi kan terbuang waktunya ya. Jadi kita langsung analisis tabelnya langsung ya. Jadi A itu B. A, B di sini kita jadikan AB gitu loh. Apakah boleh saya ganti C di sini? Silakan, tidak masalah ya C kalau di sini. Tapi otomatis kalau di sini C, maka di sini dan di sini juga harus C gitu ya. Sedangkan yang di sini tetap A karena biasanya mengikuti atasnya di sini ya. Jadi tetap A. Tapi yang di sini ya ini harus C ketika ini dibuat C gitu ya, atau apa namanya variabel lain boleh, tapi ya di sini harus diubah variabel lain dan di sini juga gitu ya, karena harus sinkron. Kalau tidak sinkron berarti tidak bisa digambar, sehingga bentuk gambarnya adalah seperti ini ya. Ya, A berarti A-nya tadi kan ini ya, apa namanya looping. Sekarang loopingnya tinggal 0 gitu ya. Kemudian 1 AB, kemudian AB juga balik ke A dengan 0. Ya, seperti ini ya. Jadi apa namanya susunannya itu bisa seperti ini. Oh iya, ada satunya ya. Maaf, tadi satunya ketinggalan. Oke, jadi seperti ini contoh dari yang NFA ke DFA, contoh yang kedua gitu ya. Yang pertama tadi sudah kita bahas gitu. Yang kedua seperti ini. Ya, jadi untuk materinya cukup sampai ini saja ya. Jadi untuk materi UAS juga cukup dari konversi NFA ke DFA saja gitu ya. Mulai dari materi yang pertama DFA gitu ya. Oh, bukan ya, materi pertama introduction, maaf. Introductionnya kemudian sampai dengan ini ya, konversi NFA ke DFA. Ya, gitu aja ya materinya. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Ya, pesan saya tetap semangat ya, tetap belajar di rumah walaupun memang UAS-nya open book, tapi kalian harus berusaha sendiri ya. Jangan diulangi kesalahan yang sama di UTS gitu ya. Oke, saya akhiri untuk perkuliahan kita hari ini. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang semuanya.